Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali berkunjung, di subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari Bunda. Pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Kita mulai belajar ya. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat lokasi produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Sekarang kita membaca ya. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak zaman hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Keangean, Baraguna, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Belaga Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang
yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin. Tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Yang pertama, panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua, panempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, penyambungan wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan atau tempat abu. Yang kedelapan, panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Yang kesembilan, werkower adalah galah berujung kawat lengkung. Yang kesepuluh, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang kesebelas, pungku, pembakaran gerabah. Nah, video berikut merupakan proses pembuatan gerabah. Kalian perhatikan ya, setelah proses ini selesai, gerabah-gerabah tersebut akan dibakar dalam tungku pembakaran. Nah, sekarang kalian simak baik-baik bagaimana proses sebuah gerabah dibentuk.
Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Berdasarkan teks yang kalian baca pada buku halaman 124 sampai dengan halaman 127, kalian dapat menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf ya, dan kalian bisa menuliskannya di dalam tabel berikut ini. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kalian belajar mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita yang lalu? Bagaimana caranya mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf? Nah, ya kalian bisa mengembangkannya dengan cara menggali informasi tentang ide pokok tersebut menggunakan kata tanya. Contohnya, kata tanya itu adalah siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan lain-lain. Contohnya ya, kita lihat ide pokok yang pertama. Tanah liat banyak kegunaannya. Nah, kalian bisa kembangkan dengan kata tanya, misalnya siapa? Siapa yang menggunakan tanah liat? Nah, kemudian bisa juga kalian menggali informasi di mana mereka mendapatkan tanah liat. Terus bagaimana mereka merubah tanah liat menjadi benda-benda yang berguna. Nah, dari informasi-informasi tersebut, kalian kumpulkan jawaban-jawabannya dan kalian bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa merubahnya menjadi sebuah paragraf ya. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat sekali, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas ayah Lani. Betul sekali ayah. Nah, demikian pengalaman Lani mengunjungi kota Madura untuk melihat produksi gerabah di sana. Apakah kalian punya pengalaman yang sama dengan Lani? Bagaimana? Apakah kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini? Mudah bukan? Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Ingat ya, tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak keluar rumah, tetap tinggal di rumah ya. Semangat!